Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai teks laporan hasil observasi untuk kelas 10 SMA. Pokok bahasan kita kali ini erat kaitannya dengan kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Jadi pokok bahasan kita kali ini ada kaidah kebahasaan dan juga strukturnya. Karena pada pertemuan sebelumnya kita belum membahas struktur ya. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi manfaat. Deskripsi bagian ini nanti bisa dipecah atau dibagi-bagi lagi ke dalam 3 bagian atau mungkin lebih, atau juga bisa kurang, bisa 1 bagian atau 2 bagian saja. Nah, untuk memahami analisis struktur teks laporan hasil observasi, mari kita lihat contoh berikut. Di sini ada contoh teks laporan hasil observasi mengenai kelinci. Yang pertama, struktur pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini masih memperkenalkan objek secara umum. Kelinci merupakan hewan mamalia dari famili Leporidae yang bisa ditemukan di banyak bagian bumi. Nah, ini masih memperkenalkan kelinci secara umum ya. Lalu diikuti dengan deskripsi bagian. Ordo ini dibedakan menjadi 2 keluarga. Nah, ini mulai membagi kelinci berdasarkan ordonya. Kemudian pada paragraf ketiga dilihat dari jenis bulunya. Kelinci ini terdiri dari jenis berbulu pendek dan panjang dengan warna yang agak kekuningan. Maka paragraf ketiga ini membagi kelinci berdasarkan jenis bulunya. Nah, dapat kita simpulkan deskripsi bagian pada teks ini memiliki 2 bagian ya, karena membagi kelinci berdasarkan ordo dan juga jenis bulunya. Nah, yang terakhir diakhiri dengan deskripsi manfaat. Di sini menjelaskan kelinci mempunyai banyak manfaat seperti dagingnya yang empuk dan lezat. Nah, selain itu, daging kelinci dipercaya bisa digunakan sebagai obat yang bisa menyembuhkan atau meredakan penyakit asma, liver, infeksi tenggorokan, dan asam urat. Nah, mudah ya. Struktur teks laporan hasil observasi hanya terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Pernyataan umum masih menjelaskan objek secara umum, deskripsi bagian menjelaskan bagian-bagian objek, dan yang terakhir deskripsi manfaat yang menjelaskan tentang manfaat objek. Seperti itu. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kaidah kebahasaan teks LHO. Yang pertama, menggunakan nomina atau kata benda adalah kata yang menyatakan nama semua benda atau segala sesuatu yang dibendakan. Nah, ini terbagi atas beberapa kategori, diantaranya nomina berafiks, nomina berulang, nomina majemuk. Contoh nomina berafiks adalah perumahan dari kata dasar rumah mendapatkan afiks pe dan an. Kemudian perkampungan dari kata dasar kampung mendapat afiksasi per dan an. Selanjutnya nomina berulang, contohnya kantor-kantor, gedung-gedung, orang-orangan. Nomina majemuk, contohnya suami istri dan wajib pajak. Selanjutnya ada verba atau kata kerja. Ingat, nomina adalah kata benda, verba adalah kata kerja. Adalah kata yang menyatakan perbuatan atau pekerjaan. Verba terbagi dalam beberapa kategori, diantaranya verba pokok, verba dasar, verba berulang, dan verba majemuk. Verba pokok itu contohnya tulis, temu, juang. Kemudian verba dasar contohnya ada datang, mandi, duduk. Verba berulang contohnya berjalan-jalan, merangkak-rangkak,
kejar, mengejar. Selanjutnya ada verba majemuk, contohnya jual beli, ikut campur, pulang pergi. Seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya afiksasi. Nah, afiksasi ini bisa mengubah kata. Kata yang sudah mengalami afiksasi atau pengimbuhan termasuk ke dalam kata bentukan. Kata yang mendapat proses pengimbuhan dapat berubah jenis. Misalnya, kata verba dapat berubah menjadi nomina jika mendapat imbuhan. Contohnya minum. Ini kan verba. Jika mendapat imbuhan an menjadi minuman, yaitu nomina. Kalau minuman kan kata benda ya. Kalau minum adalah kata kerja. Suatu kata dasar dapat berubah menjadi verba jika mendapat imbuhan menasal, be atau ber, di, bahkan, terkadang, ter atau kean. Sementara itu, kata dasar yang sama dapat berubah menjadi nomina jika diberi imbuhan pe atau peng, pe atau per, an, atau terkadang kean. Nah, contohnya seperti ini afiksasi. Disebut, kata disebut ini kan dari kata dasar sebut. Ini sifatnya nomina. Dia mendapat imbuhan di, maka dia berubah menjadi verba. Menakutkan dari kata dasar takut. Sifatnya takut ini adalah menakutkan dari kata dasar takut mendapat imbuhan mengkan. Jenisnya adalah verba. Kemudian yang ketiga, kemampuan dari kata dasar mampu mendapat imbuhan kean berubah menjadi nomina. Getaran dari kata dasar getar mendapat imbuhan an bisa berubah menjadi nomina. Menyusui mendapat dari kata dasar susu mendapat imbuhan berubah menjadi verba juga. Ini kan nomina berubah menjadi verba, nomina berubah menjadi verba, atau verba berubah menjadi nomina, seperti itu. Berikutnya, kaidah kebahasaan teks LHO yang keempat adalah kalimat definisi dan juga kalimat deskripsi. Ciri khas teks laporan hasil observasi adalah adanya kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, kalimat definisi biasanya terdapat dalam unsur deskripsi bagian. Yang tadi ya, ada dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, ada ordo, kemudian ada pembagian menurut jenis bulunya yang di dalam contoh tadi ya. Kalimat definisi adalah suatu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan lain-lain. Kalimat definisi dapat membantu pembaca untuk memahami istilah-istilah yang sering muncul dalam sebuah tulisan. Kalau kalimat definisi itu biasanya ditandai dengan kata adalah, yaitu, seperti itu. Kemudian adanya kalimat deskripsi, kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri khusus suatu benda, ya isinya mendeskripsikan suatu benda. Yang kelima, menggunakan istilah. Banyak menggunakan kata-kata teknis atau istilah ilmiah berkaitan dengan tema atau isi teks. Hal ini berkaitan dengan sifat laporan itu sendiri yang pada umumnya merupakan teks yang bersifat keilmuan. Contohnya kata vertebrata, invertebrata. Jadi kata teknis ini hanya bisa digunakan untuk membahas satu topik itu saja, tidak bisa digunakan untuk membahas topik yang lain. Misalnya vertebrata, invertebrata ini kan kaitannya dengan hewan ya, bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Kalau kita membahas tentang pohon, tentu kita tidak menggunakan istilah-istilah ini karena tidak sesuai. Kalau kita sedang menggunakan istilah reboisasi, kata reboisasi itu kan hanya sesuai ketika kita membicarakan tentang hutan, tentang pohon. Tidak bisa kita gunakan ketika kita sedang membahas hewan. Seperti itu.
Yang keenam, menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks itu adalah suatu kalimat di mana hanya terdiri dari satu verba utama. Nah, contohnya kalimat ini memiliki pola yang simple atau sederhana, hanya SP, SPO, SPOK atau SPOK dan pelengkap. Contohnya, Pina membersihkan meja di ruang tamu. Pina membersihkan meja di ruang tamu. Ini kan sederhana, hanya terdiri dari SPOK. Pina membersihkan meja di ruang tamu. Kemudian yang kedua, Nisa menyiram bunga. Kalimat di atas hanya mengandung pola SPO. Nisa menyiram bunga. Sederhana ya. Kita bedakan dengan kalimat kompleks. Kalau kalimat kompleks itu terdiri dari dua peristiwa atau kejadian di dalam kalimat kompleks. Kedua struktur di dalam kalimat kompleks dipisahkan menggunakan tanda koma maupun konjungsi. Ingat, konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, maupun paragraf dengan paragraf. Dipisahkan menggunakan tanda koma maupun konjungsi atau kata penghubung. Yang ketiga, mempunyai dua subjek dan predikat di dalam kalimat. Kalau yang tadi kan hanya satu ya, hanya satu, SPOK, SPO, SP atau SPOK dan pelengkap. Kalau kalimat kompleks itu memiliki dua. Contohnya, jika kamu mengikuti nasihat orang tuamu, maka hidupmu akan lebih baik. Di sini menggunakan konjungsi maka, konjungsi sebab akibat maka. Jadi di sini ada dua kalimat. Jika kamu mengikuti nasihat orang tuamu, hidupmu akan lebih baik. Ini adalah kalimat kompleks. Yang kedua, contohnya, jangan membuang sampah sembarangan agar tidak mengakibatkan banjir di musim hujan. Ini juga menggunakan konjungsi sebab akibat. Nah, ini kan terlihat ada dua kalimat. Jangan membuang sampah sembarangan, tidak mengakibatkan banjir di musim hujan. Seperti itu. Itu adalah contoh kalimat kompleks. Nah, demikian pembahasan mengenai struktur dan juga kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Apabila ada kritik maupun saran, atau boleh juga masukan mengenai materi yang saya berikan, boleh langsung dikomentari saja. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.